Salam Pertani Indonesia, bertemu lagi dengan saya, Edi Putra Tarigan, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, jurusan Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah saya, metode penyuluhan pertanian yang berjudul Pemanfaatan Agen Hayati Trichoderma sp sebagai pengendali busuk rimpang pada jahe di Desa Tambunan, Kecamatan Sibolangit. Nah, adapun tujuan dari penyuluhan saya di sini adalah merubah keterampilan petani dalam pemanfaatan agen hayati Trichoderma sp dalam pengendalian busuk rimpang pada jahe. Lalu, merubah sikap petani dalam pemanfaatan agen hayati Trichoderma sp dalam pengendalian busuk rimpang pada jahe. Dan selanjutnya, memberi pengetahuan bagi petani dalam pemanfaatan agen hayati dalam pengendalian penyakit busuk rimpang pada jahe. Apa tujuan saya sebagai berikut? Karena di Desa Tambunan sendiri, khususnya petani jahe di Desa Tambunan memiliki beberapa masalah seperti merebaknya penyakit busuk rimpang pada jahe akibat curah hujan yang tinggi. Seperti yang ketahui, semakin tinggi curah hujan akan semakin cepat pertumbuhan jamur atau patogen yang ada di tanah. Lalu produksi rendah akibat hayu atau busuk rimpang tersebut. Lalu kurangnya pengetahuan petani dalam pengolahan lahan sebelum tanam. Jadi ada beberapa petani yang kita jumpai, mereka menanam jahe akan tetapi pengolahannya kurang tepat. Mengapa kurang tepat? Karena sebelum tanam mereka menanam pisang, di mana pisang tersebut telah kena penyakit. Jadi pisang tersebut akan menjadi inang dari penyakit busuk rimpang tersebut. Lalu petani belum mampu mengendalikan penyakit busuk rimpang dengan agen hayati Trichoderma sp. Jadi petani di Desa Tambunan sendiri hanya mengandalkan fungisida kimia sintetis. Jadi itu akan mengakibatkan residu di tanah. Adapun karakteristik sasaran penyuluhan saya kali ini adalah masyarakat yang berumur di atas 48 tahun dengan jumlah sasaran sekitar 8 keluarga tani. Kenapa 8 keluarga tani? Karena di Desa Tambunan sendiri tidak ada kelompok tani. Lalu jenjang pendidikannya adalah dari mulai SD sampai dengan SMA. Lalu tahap adopsinya adalah sadar, minat, menilai, dan menerapkan. Jadi sadar, kita akan memberikan pencerahan atau ceramah sebelum melakukan demplot. Lalu minat, semoga dengan kita beritahu apa sih gunanya penggunaan agen hayati ini Trichoderma sp, semoga mereka minat. Lalu menilai. Kenapa menilai? Karena kita akan melakukan demplot di salah satu lahan. Semoga mereka akan menilai bagaimana bagus atau tidaknya, efektif atau tidaknya tentang penggunaan Trichoderma sp. Dan terakhir, menerapkan. Itu adalah harapan kita. Semoga setelah dilakukan penyuluhan, maka mereka masyarakat petani Desa Tambunan ini menerapkan penggunaan Trichoderma sp. Pesan yang ingin kita sampaikan pada penyuluhan kali ini ialah yang pertama, fungsi agen hayati khususnya Trichoderma sp dalam pengendalian penyakit busuk rimpang pada jahe. Selanjutnya, perbandingan nilai ekonomis pemanfaatan agen hayati Trichoderma sp dibandingkan dengan fungisida kimia sintetis yang dapat mengakibatkan residu di dalam tanah. Lalu bahaya fungisida kimia sintetis bagi kesehatan maupun bagi tanaman kita sendiri. Ada 3 jenis metode penyuluhan yang kita pakai pada penyuluhan kali ini. Yang pertama itu adalah ceramah, lalu demonstrasi plot, dan diskusi. Kita adalah judul pemanfaatan agen hayati Trichoderma sp sebagai pengendali busuk rimpang pada jahe di Desa Tambunan, Kecamatan Sibolangit. Dengan titik instruksional umum, petani mampu mengendalikan penyakit busuk rimpang pada jahe di Desa Tambunan. Sedangkan titik
instruksional. Khususnya adalah petani mampu mengaplikasikan agen hayati Trichoderma sp sebagai pengendali penyakit busuk rimpang. Adapun alat yang bahan kita gunakan adalah Tricoji. Tricoji adalah salah satu merek dagang dari Trichoderma sp. Lalu hand sprayer, air, dan lahan percontohan. Lalu metodenya seperti yang saya katakan tadi, demonstrasi plot, ceramah, dan diskusi dengan waktu sekitar 90 menit. Sasaran petani jahe di Desa Tambunan, Kecamatan Sibolangit. Pun waktu yang 90 menit itu adalah pendahuluan sekitar 10 menit dengan metode ceramah, materi, penyampaian materi 30 menit dengan metode ceramah, penerapan materi 20 menit di demplot kita, lalu pengakhiran tanya jawab sekitar 30 menit dengan cara diskusi. Kita akan mendiskusikan bagaimana pendapat petani-petani di Desa Tambunan ini terhadap pemanfaatan agen hayati Trichoderma sp. Sinopsis dalam penyuluhan kita kali ini adalah Trichoderma sp adalah cendawan atau fungi yang termasuk dalam kelas Ascomycetes. Cendawan ini berfungsi sebagai penekan perkembangan patogen dalam tanah seperti Fusarium sp pada jahe yang menyebabkan penyakit busuk rimpang. Lalu langkah kerjanya, Trichoderma sp dalam merek dagangnya adalah Tricoji. Kita larutkan di dalam air, di dalam hand sprayer, lalu kita semprotkan ke umbi ataupun tanah dari jahe kita sendiri. Media yang terpilih seperti yang saya katakan tadi, Tricoji adalah salah satu merek dagang dari Trichoderma sp, air, dan hand sprayer. Lalu adapun kelebihan dan kekurangan dari media ini adalah Tricoji adalah salah satu merek dagang Trichoderma sp yang banyak diperjualbelikan di daerah Kecamatan Sibolangit. Lalu petani lebih mudah melihat dan pengaplikasian media, lalu lebih mudah dipahami karena kita lakukan dengan cara demplot, ya. Nah, akan tetapi kekurangan dari media kita ini khususnya Tricoji relatif mahal, sekitar 80-an ribu di daerah Sibolangit. Mungkin itu saja presentasi saya dalam mata kuliah metode penyuluhan pertanian ini. Apabila salah kata ataupun ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Nah, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pertani Indonesia.